Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Faiza Maharani. Jadi sesuai sama judulnya, di video kali ini aku akan menjelaskan seputar sastra Arab. Jadi sebelumnya kenalin dulu, karena ini seputar sastra Arab. Aku Faiza Kitan Maharani, bisa dipanggil Faiza. Aku sekarang mahasiswi semester 2 Sastra Arab Universitas Indonesia. Aku sekarang mau cerita seputar sastra Arab, apa aja yang akan didapatkan oleh maba ketika baru masuk sastra Arab. Tapi nggak usah lama-lama, langsung aja masuk videonya. Jadi begitu kalian udah dinyatakan keterima menjadi maba Sastra Arab Universitas Indonesia, kalian udah OKK, udah mengikuti PSAF, PSA Mabim, PSAU, pokoknya semua rangkaian acara Kamaba udah kalian ikutin dan kalian beres menjadi maba, terus kalian udah mulai belajar. Hal-hal yang pertama kalian lakukan di sastra Arab adalah tentunya belajar. Sebenarnya apa aja sih yang dipelajari di sastra Arab? Emangnya benar-benar bahasa Arab semua? Sebenarnya kalau misalnya kita udah masuk ke sastra Arab, nggak semuanya bahasa Arab. Sama aja kayak kita sekolah kan, kalau misalnya kita sekolah, kita anak IPA, nggak melulu kita belajar cuma pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi selama 3 tahun berturut-turut. Kan nggak mungkin kan, seenggaknya pasti ada pelajaran sejarahnya, atau pelajaran bahasa Inggrisnya, atau pelajaran bahasa Indonesianya gitu kan. Nah sama, di sastra Arab ini, ataupun di jurusan kuliah lainnya di UI juga kayak gitu. Begitu kita masuk semester 1 di UI, terlebih lagi sastra Arab, hal-hal yang kita pelajari pertama adalah KBA. KBA ini kemahiran berbahasa Arab, ada listening, speaking, dan reading. Jadi listening itu adalah kemampuan kita menangkap bahasa Arab itu kayak gimana. Biasanya nanti dosen kita ngasih percakapan orang dalam bahasa Arab, terus kita dengerin kemampuan kita tuh sampai mana gitu untuk mendengarkan itu dan kita tulis kembali, misalnya kayak gitu. Nah terus ada juga reading, kemampuan kita membaca bahasa Arab itu kayak gimana. Speaking, kemampuan kita berbicara bahasa Arab. Cuma buat kalian yang emang berminat untuk masuk sastra Arab tapi belum punya pengalaman bahasa Arab sama sekali, bukan dari pesantren, pokoknya tuh benar-benar gak ada kemampuan bahasa Arab sama sekali, kalian jangan khawatir karena emang ini kita belajar dari nol banget. Teman-teman aku banyak kok yang benar-benar dari nol banget dan diajarin sama dosen aku dari nol banget. Nanti ada kelas khususnya sih kalau nggak salah buat yang emang benar-benar gak bisa. Biasanya kan kalau misalnya Arab itu kan udah kayak rahasia umum, itu tuh keterikatannya tuh sama agama Islam. Cuma kalau misalnya kalian itu agama lain tapi tertarik sama Arab, tertarik sama dunia Arab, tertarik sama makanan Arab, kultural Arab, pokoknya bener-bener Arab, apa salahnya? Itu kan negara gitu kan, ada kok Yang nggak muslim tapi tetap sastra Arab, tetap suka, tetap naik terus per semesternya. Jadi nggak usah dikaitin Arab itu kalian tuh belajar agama. Oke, ngelantur lagi. Jadi kan tadi aku udah bilang kita belajar KBA. Terus pelajaran selanjutnya yang akan kita dapatkan adalah pelajaran kesusastraan. Nah, yang namanya sastra Arab itu tuh pasti gak akan jauh yang dari namanya kesusastraan. Mau kalian itu sastra Jepang, sastra Belanda, sastra Cina, sastra Korea, nggak ada adanya kebudayaan Korea, sama aja sih. Pokoknya apapun itu, yang namanya anak sastra pasti belajar kesusastraan. Nah, terus lanjut selain kesusastraan, kita itu dapat pelajaran sejarah. Jadi nggak cuma di Arab doang sih ya, di semua jurusan yang FIB itu tuh rata-rata ada pelajaran sejarahnya. Kalau misal Arab berarti sejarahnya itu sejarah Arab gitu. Kalau misalnya kita ngomongin sekolah pasti ada pelajaran olahraga dong. Nah sama, kalau misal di UI ini sendiri, ini nggak cuma sastra Arab aja ya, semua fakultas, semua jurusan yang ada di UI itu tuh ada pelajaran ini dua, yaitu olahraga sama seni. Tapi suatu mahasiswa cuma boleh pilih satu antara olahraga sama ada seni. Nah itulah yang dinamakan silak war. Jadi silak war itu adalah perang antar mahasiswa gitu. Jadi ribuan mahasiswa kalian tuh siap war. Kenapa sih ada namanya war? Karena orang-orang itu pingin ngedapetin yang namanya olahraga. Jadi ini MPK seni sama MPK olahraga. Orang-orang ngerebutin yang namanya olahraga. Itulah yang disebutkan war, karena katanya sih ya, olahraga itu tuh dapat nilai lebih gampang, dosennya lebih enak, auto A lah gitu kata orang-orang ya. Cuma setelah aku teliti lagi, kenapa orang-orang lebih milih war untuk dapat olahraga ini? Karena emang kalau misalnya MPK seni itu dia itu banyak tugasnya. Kalau olahraga kan kita kan datang, misalnya aku dapat jadwal olahraga setiap hari Selasa bersama maba-maba fakultas lainnya, terus tinggal olahraga basket doang, misalnya aku pilih basket, olahraga basket aja setiap hari Selasa. Nah kalau misalnya MPK seni ini, misalnya dia MPK seni melukis, dia itu udah ada tugas melukisnya kan, udah pasti namanya melukis, terus ada makalahnya, jadi istilahnya itu berat. Sedangkan kalau misalnya olahraga ya bener-bener cuma olahraga aja gitu. Lanjut ada MPKT. MPKT itu mata kuliah terintegrasi apa ya, pokoknya nanti aku tulis di sini, aku lupa panjangannya apa, astagfirullahaladzim. Menurut aku ya dia itu mata kuliah tersulit, bukan cuma anak sastra doang, semua fakultas di UI dapat MPKT. Semester 1 yang sosum dapat MPKTA, semester 2-nya mereka dapat MPKTB. Kebalikannya lagi, kalau misalnya yang saintek MPKTB dulu, baru semester 2-nya MPKTA. Kalau misalnya MPKTA ini sendiri itu tuh lebih bahasanya tuh lebih ke sosial humaniora. Kalau misalnya MPKTB itu dia tuh lebih ke eksakta atau hitung-hitungannya. Jadi tetap aja nanti kalian tetap dapat hitung-hitungan meskipun sedikit, nggak sebanyak
anak saintek banget gitu porsinya. Kenapa aku bilang sulit? Karena gini teman-teman, di kuliah itu ada yang namanya SKS. Nah rata-rata sih yang aku lihat dari teman-teman aku yang di kampus lain, mereka itu tuh misalnya nih ada satu mata kuliah apa, terus 3 SKS, terus mereka ngeluh kayak ya ampun susah banget 3 SKS, capek banget. Ya berarti kan emang 1 SKS itu aja berat, terus 3 aja berat. Nah ini MPKT, tau gak berapa? 6 SKS teman-teman. 6 SKS itu emang wah gila keren banget sih. Soalnya skripsi aja atau tugas akhir itu 5 SKS. Dan ini yang didapetin maba itu ada 6 SKS. Bayangin seberat apa kalau misalnya kalian salah dikit aja langsung dapat B, bisa dapat B-. Makanya hati-hati banget kalau sama MPKT. Terus ada MPK Inggris. Nah, dimanapun kita sekolah, kita tuh nggak lepas dari yang namanya bahasa Inggris kan. Nah, sama di kampus ini juga, di seluruh fakultas, di seluruh jurusan dapat yang namanya MPK Inggris. Yang tadi aku bilang MPKTA, MPKTB, MPKO, MPKS, MPKI. Ini kita tuh nggak bareng sama teman sejurusan kita. Ya jadinya kita bener-bener, aku olahraga nggak kenal sama siapapun di sana. Meskipun ada teman sefakultas, tapi kan namanya maba kan belum kenal, jadi kenalan. Aku ada anak kedokteran juga. Pokoknya bener-bener dari macam-macam fakultas aku ketemu di olahraga. Terus di MPKTA itu kan cuma sefakultas aja ya. Jadi aku ketemu dari teman sastra-sastra lain, jurusan-jurusan lain di FIB. Jadi kalian ketemu teman sejurusan kalian itu cuma pas KBA atau susastraan sejarah tadi kayak gitu. Kan ada yang nanya juga yang kemarin komen bukunya kayak gimana. Jadi ini adalah bukunya kayak gini bukunya. Mungkin kalian yang kuliah di Lipia, yang les di Lipia atau dimanapun itu yang udah Arab-Arab banget nggak asing sama buku ini, karena ini emang buku pegangan dasar bagi semuanya. Emang ini beli bukunya susah nggak? Kalau misal aku nyari di Gramedia juga aku nggak tahu juga milihnya di mana. Tapi biasanya kalau misal untuk maba ada cutting-cutting yang jualan atau bahkan ada cutting yang ngasih bukunya ke kalian. Isinya full bahasa Arab, nggak ada ataupun huruf angka bahasa lain dalam sini nggak ada. Semuanya benar-benar bahasa Arab. Tapi jangan panik karena ini isinya mudah, karena isinya itu cuma sepintas percakapan. Terus percakapannya itu juga yang kayak awal-awalnya yang namanya dasar ya, percakapannya perkenalan misalnya Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misal untuk pelajaran-pelajaran lain, mata kuliah lain, tentu ada buku lainnya. Sekarang kita masuk ke part terakhir yang biasanya itu paling krusial di antara kita semua. Kak, masuk sastra, mau jadi apa? Mau jadi ustazah ya loh. Suatu ketika dosen aku bilang ke kita para maba, waktu jadi maba banget kayak gini, kalian kalau misalnya masih mikir mau jadi apa ke depannya, mending ganti jurusan aja. Karena kalau misalnya kalian udah masuk sastra, itu kalian tuh nggak usah mikirin kalian tuh mau jadi apa lagi ke depannya. Nggak usah, pokoknya santai aja, belajar aja. Karena nanti kalau misalnya ke anak sastra, pekerjaan itu datang dengan sendirinya. Aku juga susah ngejelasinnya kayak gimana, tapi dosen aku bilang anak sastra itu tuh pekerjaannya apapun bisa dia lakuin, kecuali kalau misalnya kedokteran yang emang harus perlu kuliah dulu, terus teknik, pokoknya sesuatu yang harus kuliah banget dulu ya, kayak saintek kayak gitu, itu kan emang perlu kuliah dulu. Nah tapi untuk pekerjaan sastra ini tuh apapun ini sebenarnya kita tuh bisa, bukan sebentar lagi, kita tuh bisa. Kalau misalnya kita mau jadi dubes bisa, kalau kita mau jadi PNS, kamu mau jadi PNS bisa, kalau misalnya mau jadi penulis bisa, kalau mau jadi apapun itu, penerjemah atau bahkan koki atau apapun itu terserah. Pokoknya berhubungan sama Arab, mau nggak berhubungan juga pasti bisa. Jadi intinya kalian kuliah aja yang rajin, pasti bisa jadi apapun. Bayaran penerjemah untuk bahasa Arab itu tuh emang mahal sekali. Satu halaman itu tuh bisa mencapai 300.000, 400.000, padahal itu cuma beberapa kata gitu kan. Satu halaman tuh paling cuma berapa puluh kata gitu, tapi itu mahal banget. Jadi satu buku itu aja tuh, satu buku tuh ya udah nggak kebayang deh dapat berapa kayak gitu kan. Apalagi bukunya dicetak berkali-kali kayak gitu. Jadi emang benar-benar kalian tuh tekunin apa yang kalian mau. Dan aku suka ngomong depan kalian kayak gini. Aku itu dulu tuh suka pidato, suka banget pidato, entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Indonesia. Jadinya aku sekarang menekuni ngomong di depan kalian kayak gini nih sebagai YouTuber asik. Makanya subscribe aku ya teman-teman. Gitu, tekuni apa yang kalian bisa. Kalian mau nanti mau jadi dubes juga bisa kok. Yang penting kalian tuh belajar, intinya belajar. Pekerjaan untuk anak sastra itu luas sekali. Kalian mau jadi apapun kalian bisa, asalkan kalian berikhtiar, berusaha. Itu dia seputar sastra Arab dan seputar Universitas Indonesia yang akan didapatkan oleh maba nantinya. Sekian dari aku. Jangan lupa di like, terus komen di bawah kira-kira video apa lagi yang perlu aku bikin untuk selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa subscribe. Okay guys, I'll see you on my next video.